Kabupaten Alor memiliki luas 2.864,64 km persegi, terdiri dari 17 kecamatan. Secara geografis, kondisi daerah ini merupakan daerah pegunungan tinggi dan dikelilingi oleh lautan, lembah-lembah, dan jurang-jurang. 63,94% dan wilayah di Kabupaten Alor merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 40%. Kabupaten Alor sendiri memiliki kecamatan 17 kecamatan. Dan dari 17 kecamatan itu, Kecamatan Mataro adalah kecamatan yang dimekarkan dari Kecamatan Alor Barat Daya dengan luas 102,78 km persegi dan dengan wilayah 10.278 hektar, artinya 3,74% dari luas wilayah Kabupaten Alor. Mataro sendiri memiliki budaya yang sangat beragam dan satu di antaranya adalah payung gunung. Payung gunung adalah salah satu peninggalan benda cagar budaya yang masih berfungsi hingga sekarang ini dari generasi ke generasi. Dan oleh karenanya wawancara eksklusif ini dilakukan Global 2 bersama seorang guru, Bapak Enos Agalakari. Mari kita ikuti wawancara berikut ini. Nama Bapak siapa? Enos Agalakari. Enos Agalakari. Bapak kapasitas sekarang sebagai apa? Sebagai guru. Guru? Kontrak kemarin baru lolos. Lolos? K3A, kebetulan datang terima SK. Siap. Ada bawa payung. Ini lulus guru kontrak di mana? Di SMA Negeri Mataro. SMA Negeri Mataro. Ya. Itu letaknya di mana? Di Desa Mataro Selatan. Desa Mataro Selatan, Kecamatan Mataro. Mataro Selatan, Kecamatan Mataro. Di Kalunan atau di mana tuh? Di Kalunan. Kalunan ya, oke. SMA Negeri Kalunan. Di sana juga ada SMP. Ada SMP, ada 3 SMP Mataro, ada 3 SMP. SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3. Oh ya, ada 4 negeri. Nah, Mataro adalah satu kata yang menggambarkan daerah yang melahirkan banyak pejuang daerah. Nah, Mataro juga menggambarkan makna daripada keberanian orang-orangnya. Nah, Bapak ada di Kupang selain menerima berkat Tuhan dalam hal SK itu, tapi Bapak juga sebagai pengabdi dan pendidik begitu Bapak saya. Nah, pembangunan karakter manusia ini kan melalui pendidikan. Nah, pendidikan, dasar pendidikan itu budaya. Budaya, dengan menghargai budaya, orang akan mengangkat derajat bangsa begitu. Nah, dengan budaya kita di Mataro itu masih asli. Orang bilang Mataro pun budaya masih asli. Apa saja yang Bapak angkat sebagai perhatian Bapak di saat sekarang ini dalam rangka mengangkat budaya-budaya atau benda-benda cagar budaya di Mataro? Jadi saya sebagai guru sangat senang ketika jadi guru, karena jadi guru bisa mendidik anak-anak mulai dari kecil sampai dengan orang besar juga bisa jadi guru. Saya sangat tertarik dengan budaya karena budaya ini bagi saya dari 2 kata sebenarnya, budi dan daya. Kalau dalam bahasa Mataro itu namanya, kalau budi diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu akal, terus daya itu kemampuan. Kalau bahasa Mataro itu budi, itu bahasa Mataro budi. Kalau kemampuan itu bahasa Mataro rumai. Jadi itu bagi saya budaya itu kekuatan generasi berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru gitu. Sambil kita melestarikan temuan-temuan leluhur yang bernilai positif bagi kita menghadapi perkembangan ke depan. Baik. Nah, terkait itu, untuk melestarikan budi dan daya, hasil daripada budi dan daya kita melahirkan benda-benda yang bersejarah. Nah, yang di tangan Bapak ini apa? Ya, jadi yang di tangan saya ini istilah di sana payung gunung. Payung gunung? Ya, dari daun pandan. Dari daun pandan? Daun pandan yang
biasa digunakan masyarakat gunung besar, Abui, yang ada di Alor, terutama di Mataru. Itu biasanya musim hujan. Dalam segala aktivitas mereka gunakan untuk beraktivitas, baik itu waktu cabut rumput, tanam padi dan sebagainya. Dan ketika mereka pulang dari kebun, kalau misalnya ada hujan kering terus dorong pikul bakul berat, bisa alas belakang Bapak. Oh, bisa alas belakang begitu? Terus pikul bakul, terus kalau misalnya pikul kayu api juga bisa dilipat alas bahu. Alas bahu. Alas bahu, terus taruh kayu api, dan juga bisa taruh di kepala, alas kepala. Alas kepala. Dan saya tertarik dengan ini payung gunung untuk ditampilkan ke publikasi itu karena memang dia ini proses pembuatan dan bahannya kita gampang cari Bapak. Kita gampang cari, terus proses pembuatan juga tidak butuh tenaga banyak, tidak butuh biaya. Tetapi dia punya kegunaan, dia punya fungsinya sangat banyak, sangat menolong. Dan yang terutama adalah dia ini, kalau kita lihat dia itu, yang intinya adalah dia pelindung. Pelindung. Ya, dia bisa melindungi kita di siang hari. Kalau terlalu panas, kita sementara pegang, kita bisa pakai. Terus malam hari juga, kalau misalnya kita mau tidur, bisa jadikan tikar. Bisa jadikan tikar. Kita bisa jadikan tikar, terus kita tidur. Siap. Terus kalau tikar sudah ada, tidak ada bantal, kita bisa lipat, terus simpan. Jadi untuk sementara saya bawa payung ini ke sini, itu saya mencoba dengan satu kata, saya bilang sesuatu yang sederhana tapi menyelesaikan banyak persoalan. Sesuatu yang sederhana tapi menyelesaikan banyak persoalan. Nah, payung ini tentu bermakna ganda nih. Ya. Karena dia bermakna ganda dan berfungsi di semua zaman, Ya. maka ini wajib untuk dilestarikan. Dan dia punya cara pembuatan, dia punya proses pembuatan sampai sekarang tidak pernah berubah. Itu dari zaman dahulu seperti apa, itu yang dibuat, dipakai, alat yang digunakan sampai sekarang masih berfungsi. Nah, ini cara pembuatan juga bisa dilakukan dari generasi kita sekarang. Ya, bisa dilakukan, gampang sekali Bapak, tidak susah. Nah, dalam hubungan dengan payung ini, apa sudah diperagakan dalam bentuk tarian atau dipentaskan? Bagaimana kegunaannya dalam bentuk tarian? Sudah? Ya, kemarin kebetulan saya sudah tawarkan di beberapa desa untuk kita tampilkan di Expo, namun alasan tidak ada. Kebetulan kemarin desa saya dipercayakan, Desa Mataru Barat tampil, dan saya sebagai pembina Karnaval Expo, saya minta orang tua, mama siap payung, dan mereka bersedia siap. Dan kemarin kita tampilkan payung di Expo Alor Karnaval 8 kemarin. Luar biasa. Terus hasilnya kami keluar sebagai juara 2. Juara 2 tingkat Kabupaten Alor. Tingkat Kabupaten Karnaval Alor. Dan menurut penilaian semua orang, dari telinga ke telinga dan sebagainya, yang kami dengar bahwa payung gunung Mataru tampilkan itu sangat unik. Ya. Luar biasa. Nah, ini juga direncanakan akan dikomunikasikan dengan pihak museum begitu ke depan, sebagai benda yang tidak termakan zaman. Dari dulu sudah digunakan oleh tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh masyarakat. Dan apa harapan Bapak dan masyarakat Mataru agar benda ini yang serba fungsi ini bisa menjadi benda yang dilindungi oleh pihak museum sebagai benda cagar budaya? Apa harapan Bapak? Harapan saya sebagai generasi muda ke depan, berkembang ke depan akan semakin menantang dengan segala yang membutuhkan biaya. Tetapi dengan adanya ini di museum, saya pikir itu menjadi bahan pembelajaran, dan ketika generasi ke generasi sampai misalnya mereka sudah tidak bisa pakai uang untuk membeli sesuatu untuk melindungi diri, biarlah mereka pergi ke Mataru, ke Alor, ambil daun pandan, buat payung dan pakai untuk melindungi diri. Melindungi diri, baik di musim hujan, panas, siang maupun malam. Apa harapan untuk generasi muda kita, generasi Mataru dan generasi kaum milenial kita sekarang ini
terhadap benda-benda budaya kita. Jadi harapan saya untuk generasi sekarang, generasi muda sekarang dan ke depan, salah satu yang sampai sekarang dan kemarin masih terasa ketika saya bawa payung ini keluar dari kampung dan ada di sini saja, mungkin separuh masih berpikir bahwa itu sesuatu yang sudah kuno, tapi bagi saya itu menjadi sebuah tradisi yang punya nilai-nilai positif yang patut kita belajar untuk itu. Bagi generasi muda ke depan tidak boleh malu dengan yang namanya budaya dan tradisi, karena budaya dan tradisi itu adalah identitas kita. Saya boleh kutip satu bahasa dari seorang ahli, dia bilang bahwa sesungguhnya bangsa yang besar, maju dan penuh adalah bangsa yang menyukai budaya sendiri. Terima kasih untuk komentar Bapak. Tuhan berkati selalu untuk Mataru dan Tuhan berkati nilai budaya kita biar tetap lestari untuk generasi kita ke depan. Terima kasih Bapak. Shalom. Shalom.